Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar Ekonomi Makro Program Studi Ekonomi Syariah semester 3. Kami di sini akan mempresentasikan hasil makalah yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu mengenai keseimbangan ADAS. Sebelum itu, kelompok kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Adzil Arsy Sabana selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar Ekonomi Makro. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri, Taslimanisi, sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama, Ayu Fadila Alam sebagai pemateri kedua, Nurul Aziza sebagai pemateri ketiga, Aprila Arman sebagai pemateri keempat, Afifatun Nazira sebagai pemateri kelima, dan Risman sebagai pemateri keenam. Langsung saja akan dibuka untuk pemateri pertama. Baiklah, saya Taslimanisi akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian penawaran agregat atau AS dan permintaan agregat atau AD. Kata AD merupakan singkatan dari kata aggregate demand atau permintaan agregat, dan kata AS adalah singkatan dari istilah aggregate supply atau penawaran agregat. Penawaran agregat adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu di dalam perekonomian yang dikeluarkan di dalam negeri, ditambah dengan barang dan jasa yang diimpor. Dalam analisis ADAS, penawaran agregat diartikan sebagai penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Berarti penawaran agregat sama dengan barang dan jasa yang ditawarkan atau diproduksikan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Dalam analisis ADAS, ciri penawaran agregat dikaitkan dengan tingkat harga. Kurva AS menerangkan tentang pendapatan nasional yang akan diwujudkan perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi dalam berbagai tingkat harga. Dengan demikian, permintaan agregat sangat berbeda dengan pengeluaran agregat, yang notabene pengeluaran agregat dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Analisis ADAS merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga mengalami perubahan. Analisis tersebut bertujuan untuk melengkapi analisis penawaran agregat dan pengeluaran agregat. Baiklah, saya akan membacakan materi kedua, yaitu perbedaan teori klasik dan teori Keynes. Berdasarkan pandangan klasik, menurut ahli-ahli ekonomi klasik, penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan. Maksudnya, dalam ekonomi terdapat cukup banyak permintaan, dan oleh sebab itu setiap jenis barang yang diproduksikan akan dapat terjual di pasar. Wujudnya permintaan agregat yang cukup besar ini akan dapat terjual di pasar. Wujudnya permintaan agregat yang cukup besar ini akan menjamin terciptanya tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi yang menggunakan semua faktor produksi yang tersedia. Berdasarkan kepada keyakinan ini, selanjutnya ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa di setiap perekonomian akan selalu dicapai kesempatan kerja penuh dalam masyarakat yang ekonominya selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Berdasarkan pandangan Keynes, buku Keynes yang dinyatakan mengkritik keyakinan klasik bahwa dalam ekonomi tidak terdapat kekurangan permintaan agregat, dan oleh karena itu, ekonomi selalu mencapai tingkat tenaga kerja penuh. Pandangan Keynes mengenai uang dan kegiatan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa uang adalah netral, maksudnya uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, seperti yang telah diterangkan sebelum ini, kesempatan kerja penuh selalu dicapai. Dalam keadaan seperti ini, pendapatan nasional tidak dapat ditambah apabila jumlah uang dalam ekonomi bertambah.
Sedangkan bagi Keynes, uang tidak netral. Artinya perubahan dalam jumlah uang dalam ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Perbedaan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik dengan Keynes mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi dan tingkat harga dapat dibedakan kepada dua aspek, yaitu satu, perbedaan pandangan dalam penentuan suku bunga, dan dua, perbedaan pandangan mengenai efek perubahan jumlah uang dalam ekonomi atau jumlah penawaran uang kepada kegiatan ekonomi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza. Saya akan memaparkan materi bagian ketiga, yaitu perkembangan analisis ADAS. Yang pertama, pandangan pokok teori makroekonomi Keynesian. Teori makroekonomi Keynesian meliputi tiga aspek berikut. Yang pertama, peranan pengeluaran agregat. Kedua, penentuan suku bunga dan peranan uang. Dan ketiga, peranan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu tahun tertentu. Selanjutnya, peranan pengeluaran agregat. Analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran agregat dan bukan faktor pengeluaran yang tersedia yang akan menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja akan diwujudkan dalam suatu waktu atau tahun tertentu. Analisis ini dinamakan analisis Keynesian sederhana atau simple Keynesian. Selanjutnya, peranan uang dan suku bunga. Dalam aspek ini, teori makroekonomi Keynesian menerangkan efek perubahan penawaran uang kepada kegiatan ekonomi melalui rangkaian peristiwa berikut. Yang pertama, efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Yang kedua, efek perubahan suku bunga ke atas investasi. Dan ketiga, efek perubahan investasi ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Rangkaian ini dinamakan mekanisme transmisi. Selanjutnya, peranan kebijakan pemerintah menurut pendekatan makroekonomi Keynesian. Kebijakan pemerintah atau kebijakan penstabilan perekonomian dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kemudian, dua kelemahan penting analisis Keynesian. Dua kelemahan penting dari analisis Keynesian yaitu: pertama, analisis Keynesian tidak memperhatikan efek perubahan harga-harga terhadap pengeluaran agregat dan keseimbangan pendapatan nasional. Yang kedua, analisis Keynesian mengabaikan peranan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Selanjutnya, uang kegiatan ekonomi tingkat harga. Ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa apabila penawaran uang dalam ekonomi bertambah, maka pertambahan itu akan menimbulkan kenaikan harga-harga yang sama tingkatnya dengan pertambahan penawaran uang. Sementara dalam analisis Keynes mengenai peranan uang dalam perekonomian, selalu dianggap kenaikan penawaran uang tidak mengubah tingkat harga. Akan tetapi juga bertentangan dengan pandangan klasik. Keynes berpendapat pertambahan penawaran uang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional. Dan terakhir, kelemahan analisis keseimbangan Keynesian. Usaha untuk menerangkan keseimbangan dengan menggunakan pendekatan penawaran agregat adalah sama dengan permintaan agregat atau pendekatan ADAS. Sangat terbatas dilakukan dan tidak menggambarkan keadaan dalam masyarakat yang sebenarnya berlaku. Berikutnya, kurva permintaan agregat atau yang disingkat dengan AD. Cara menerbitkan kurva AD: kenaikan harga menyebabkan pendapatan real masyarakat menurun dan seterusnya menyebabkan nilai real konsumsi rumah tangga juga merosot. Berdasarkan kepada peristiwa ini secara grafik, sekarang dapat ditunjukkan dua hal berikut. Yang pertama, efek kenaikan harga ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Yang kedua, cara mewujudkan kurva permintaan agregat. Sifat umum kurva AD. Kurva AD selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Sifat kurva AD menurun ke bawah ini disebabkan oleh beberapa faktor.
Yang pertama, tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, tingkat harga, suku bunga dan investasi. Yang ketiga, tingkat harga ekspor dan impor. Baiklah, saya Afifatun Naziro akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai kurva penawaran agregat atau AS dan keseimbangan permintaan penawaran agregat atau ADAS. Yang pertama, kurva penawaran agregat. Ciri-ciri kurva AS yaitu kurva yang berbentuk melengkung dari kiri bawah ke kanan atas, dengan tingkat kelengkungan yang semakin lama semakin tinggi. Kurva penawaran agregat pada hakikatnya menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real yang akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Faktor yang mempengaruhi bentuk kurva AS yaitu ada dua faktor yang dapat dipandang sebagai penyebab dari bentuk kurva AS yang melengkung ke atas. Yang pertama, ciri-ciri fungsi produksi, dan yang kedua, ciri-ciri pasaran tenaga kerja. Perpindahan kurva AS. Pertama, perpindahan kurva AS ke atas atau ke kiri. Misal, salah satunya, harga bahan mentah meningkat atau biaya lain meningkat. Apabila harga bahan mentah bertambah, maka dengan sendirinya biaya produksi perusahaan-perusahaan akan semakin meningkat. Kedua, perpindahan kurva AS ke bawah atau ke kanan. Misal salah satunya perkembangan infrastruktur, yaitu infrastruktur utama bagi pengembangan kegiatan ekonomi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Contoh seperti jalan raya, pelabuhan laut, lapangan terbang, dan kawasan industri. Selanjutnya, keseimbangan permintaan penawaran agregat atau ADAS. Misalnya, perubahan keseimbangan dan penyebabnya. Keseimbangan permintaan agregat atau penawaran agregat akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan perubahan dalam kegiatan perekonomian, yaitu 1. Efek perubahan kurva AD, yaitu perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diakui oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. 2. Efek perubahan kurva AS. Mengenai perubahan kurva penawaran agregat atau AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. 3. Efek perubahan serentak ADAS. Mengenai keadaan yang berlaku dalam perekonomian, ada kalanya meliputi perubahan dalam kedua kurva, yaitu AD dan AS secara berurutan. Baiklah, itulah tadi presentasi video dari kelompok 2. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga teman-teman dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.